Noni mencari alasan untuk mengalihkan perhatian ibunya yang penasaran dengan lehernya. Noni menanyakan mobil siapa yang ada di rumahnya. Ibunya memberitahu Noni bahwa tantenya sangat membutuhkan uang dan menjual mobilnya pada ibunya dengan harga yang lumayan murah. Kakak laki-lakinya juga membutuhkan mobil untuk bekerja. Akhirnya ibunya harus memberikan uang pada tantenya dan ibunya harus melunasi mobilnya. Nonim sangat kesal karena mereka tidak memikirkan cara membayar hutang mereka, padahal mereka juga harus bayar tagihan lainnya. Ibunya menyuruh Nonim untuk membiarkan kakak laki-lakinya melunasi mobilnya. Nonim sangat khawatir karena kakaknya juga baru bekerja, bagaimana akan melunasi mobilnya. Ibunya bersikeras agar kakaknya yang akan mengatasi ini dan Nonim urus saja urusannya sendiri. Nonim kesal dan masuk ke kamar. Keesokan harinya, Nonim seperti biasa rapat di kantornya, tapi dia tidak bisa fokus karena kejadian kemarin. Koji terus memandangi Nonim yang terlihat tidak fokus pada rapat ini. Nonim masih membayangkan kejadian di rumah Koji kemarin dan tanpa sadar berteriak, "Jangan!" Hal ini membuat dirinya dan para hadirin rapat terkejut. Nonim pun beralasan jika dirinya kedinginan dan meminta AC ruangannya dikecilkan. Koji hanya bisa tertawa melihat Nonim kebingungan dan salah tingkah karena tidak fokus dalam rapat ini. Kemudian Nonim melakukan presentasi sambil tidak fokus karena shawl yang ia pakai untuk menutupi bekas ciuman Koji. Koji hanya tersenyum melihat tingkah Nonim yang tidak nyaman dengan shawl itu untuk menutupi lehernya. Mine juga bertanya alasan Nonim terus memegangi shawlnya dan ia terlihat seperti orang sakit. Nonim mengatakan hari ini dia tidak enak badan dan ia akan menjaga kesehatan untuk menghindari sumber penyakitnya. Koji tahu alasan Nonim menggunakan shawl itu sehingga ia mengejaknya dengan mengisyaratkan bibirnya yang ditutupi dengan tangannya. Hal ini membuat Nonim sangat kesal dan mengisyaratkan kepada Koji untuk tidak membahasnya. Tingkah mereka membuat semua bingung. Mine bertanya apakah mereka berdua sedang marahan. Noni mengatakan tidak, kemudian Noni melanjutkan presentasinya. Saat jam makan siang, Koji menelpon Nonim untuk menyiapkan kotak bekal untuknya dan membawakannya ke ruangannya. Koji mengintip ke jendelanya untuk mengecek Nonim apakah ia akan masuk ke ruangannya. Koji mengira Nonim hendak masuk sehingga ia bertingkah hendak memeluknya, tapi ternyata Hasobe yang datang. Hasobe memeluk Koji dan bertanya apakah bosnya sangat menantikan kehadirannya hingga bertingkah seperti itu. Koji kesal dan menanyakan alasan Hasobe datang. Hasobe memberitahu Noni menyuruh bosnya untuk menunggu karena dia sedang menyiapkan makan siangnya. Hasobe menyuruh Koji untuk tidak terlalu kejam dengan sekretarisnya karena dia tidak mau mencarikannya sekretaris lagi jika Noni mengundurkan diri. Koji menyuruhnya segera pergi karena tidak ada lagi yang diperlukan. Setelah Hasobe keluar, Koji mengira Noni hendak masuk. Dia bersiap memeluknya, tapi ternyata Hasobe datang lagi dengan alasan mengingatkan rapat. Itu membuat Koji kesal dan menyuruhnya pergi. Koji sudah merasa kesal karena Nonim terlalu lama dan bertanya-tanya apakah Nonim menghindarinya. Saat ada yang mengetuk pintu, Koji mengira Hasobe yang akan masuk lagi sehingga dia sudah bersiap memukulnya. Dan ternyata Nonim yang masuk. Nonim terkejut karena bosnya hendak memukulnya. Koji memberitahu dia pikir itu Hasobe. Koji mengatakan kekesalannya karena Nonim membuatnya menunggu terlalu lama. Koji meminta Nonim untuk menyuapinya, tapi Nonim menolaknya karena ia harus kembali ke mejanya dengan banyak pekerjaan. Koji langsung marah dengan manja meminta Nonim untuk menyuapinya, jika tidak dia akan memakan yang lain. Dia mengatakan dia tidak tahu Koji orang seperti ini, padahal sebelumnya Koji terlihat pendiam. Koji memberitahu jika dia seperti ini sejak memiliki Nonim. Tiba-tiba Koji mendapat telepon, dia harus rapat sebentar lagi dengan klien sehingga membuatnya kesal. Nonim senang dan mengatakan akan segera menyiapkan berkas untuk rapat. Tuan Mark melakukan presentasi di mana produk mereka berhasil mencapai targetnya dan memberi penghargaan pada Koji. Semua bertepuk tangan dan memuji Koji karena idenya yang berhasil. Kemudian Tuan Mark memberikan proyek baru pada Koji. Setelah itu Tuan Mark menyerahkan pada anak buahnya. Koji membisiki Nonim karena dia merasa aneh jika Tuan Mark menyerahkan proyek ini kepadanya, padahal kan Tuan Mark terlihat tidak suka pada Koji. Nonim menyuruhnya berpikir positif, mungkin Tuan Mark mempercayakan proyek penting ini pada Koji. Tuan Mark hanya tersenyum melihat Koji dan Nonim. Nonim sedang membuat kopi. Saat hendak kembali ke mejanya, Nonim berpapasan dengan Tuan Mark. Tuan Mark bertanya apakah Nonim masih marah pada Tuan Mark, sampai-sampai terus menghindari Tuan Mark. Noni menjawab dia sudah tidak marah lagi dan dia harus kembali bekerja.
Tuan Mak hendak mengajak Nonim untuk makan siang bersamanya, tapi Nonim merasa seharusnya Nonim tidak pergi bersamanya. Koji datang dan melihat mereka sedang mengobrol. Tuan Mak meminta Nonim membuatkan teh untuknya. Saat Nonim akan pergi, Tuan Mak menahan tangan Nonim dan terkejut melihat bekas ciuman yang ada di leher Nonim dan ditutupinya dengan syal. Tuan Mak menanyakan apakah ini ulah Koji. Nonim bingung harus berkata apa. Tiba-tiba Koji datang menariknya dari sana. Tuan Mak hanya tersenyum melihat Koji yang langsung marah membawa Nonim pergi darinya. Koji membawa Nonim ke ruang penyimpanan dengan paksa, membuat Nonim merasa bingung karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Koji memberitahu Nonim bahwa dia tidak boleh berduaan dengan laki-laki siapapun. Nonim merasa heran karena Koji tidak memperbolehkannya bicara berdua dengan laki-laki manapun, bahkan Minei rekan kerjanya. Koji mengiyakannya jika dirinya ini sangat cemburu jika Nonim bersama laki-laki lain, sehingga dia harus memberinya pelajaran membawanya ke sini untuk menciumnya. Nonim mengatakan Koji sekarang tidak seperti dulu yang pendiam dan kejam karena Koji terlihat manja dan selalu ingin berduaan dengan Nonim. Kemudian mereka berdua berciuman. Nonim kemudian pulang ke rumahnya dan melihat kakaknya yang sedang menata barang jualannya karena ia mulai bekerja sebagai sales. Nonim bertanya kepada ibunya apakah kakaknya sudah mulai bekerja. Nonim bertanya dari mana kakaknya mendapatkan uang untuk membeli barang-barang itu. Ibunya menjawab dia meminjam dari bibinya dan kakaknya akan mengembalikannya kalau semua barangnya sudah terjual. Nonim marah dan menyuruh mereka berhati-hati karena zaman sekarang banyak penipu dan bagaimana jika barangnya tidak terjual. Bagaimana akan melunasi hutangnya? Ibunya justru marah karena Nonim terlihat tidak mendukung kakaknya. Hal ini membuat Nonim ingin marah karena ia tidak bermaksud seperti itu. Ia hanya peduli untuk tagihan mereka yang banyak. Keesokannya di kantor, Nonim merasa gelisah karena tagihannya sangat banyak dan ia harus mendapatkan uang. Tiba-tiba rekannya datang menanyai keadaan Nonim yang terlihat pucat dan cemas. Dia juga curhat dengan pekerjaannya yang akan mengurus bos baru yang akan bekerja di perusahaan mereka dan posisinya lebih tinggi dari bosnya. Nonim kemudian bertanya bahwa dia sudah melewati masa percobaan, jadi Nonim meminta kenaikan gaji. Rekan kerjanya menyuruh Nonim untuk membicarakannya dengan bosnya sendiri. Hal ini membuat Nonim merasa gelisah dan bingung harus bagaimana meminta kenaikan gaji pertamanya pada bosnya. Koji datang melihat Nonim, terlihat seperti ada yang ingin disampaikan kepadanya, namun Nonim tidak berani dan mengatakan tidak ada yang mau dia katakan. Koji justru menggodanya apakah Nonim ingin mengajaknya pergi ke ruangan penyimpanan lagi, tapi dia masih ada rapat. Nonim merasa bingung harus bagaimana mendiskusikan gajinya yang dia perlu untuk membayar tagihan. Sesampainya di tempat klien, Nonim terlihat tidak fokus dan tidak mendengarkan kliennya. Hal ini membuat Koji penasaran alasan Nonim terlihat tidak fokus seharian ini. Koji menyuruhnya untuk fokus saat bekerja, kemudian ia mengajaknya makan karena mungkin Nonim belum makan sehingga tidak fokus. Namun Nonim menolaknya dan akan kembali bekerja. Tapi Koji memberitahu jika dia yang sekarang meminta Nonim makan sebagai pacarnya, bukan bosnya. Nonim pun tidak bisa menolaknya dan ikut bersamanya. Koji bertanya apa ada yang ingin dibicarakan kepadanya. Tiba-tiba Nonim mendapat telepon dari tantenya sehingga ia meminta izin untuk mengangkatnya. Nonim semakin banyak pikiran karena tantenya sangat membutuhkan uang dan meminta Nonim membayar hutang mobilnya seberapapun itu karena ia benar-benar membutuhkan uang sekarang. Nonim terkejut karena ibunya menyuruh Tante Noi untuk meminta Nonim dulu untuk membayarnya, dan Nonim tidak bisa menolaknya sehingga Nonim mengatakan akan segera membayarnya. Koji melihat Nonim kembali dengan wajah gelisah dan bertanya ada apa. Nonim hendak memberitahu Koji, tapi tiba-tiba Koji mendapat telepon jika perusahaan akan memotong anggaran mereka hingga setengah dan bos akan datang. Kemudian Koji menanyakan lagi apa yang ingin dibicarakan oleh Nonim, tapi Nonim mengatakan tidak ada yang ingin disampaikan. Nonim yang mendengar Koji masih mengeluarkan uang untuk perusahaan sehingga dia tidak berani mendiskusikan gajinya. Hal ini membuat Nonim semakin bingung harus bagaimana membayar tantenya dan tagihan bulanannya. Nonim melihat uang yang diperlukan saat ini untuk membayar tagihan dan tantenya membuat dirinya merasa bingung harus bagaimana. Keesokan harinya Nonim terlihat sedang sibuk mengerjakan hal lain. Kemudian Ting menghampirinya membuat Nonim terkejut dan langsung menutup laptopnya. Ting bertanya apa Nonim bekerja sampingan. Nonim langsung mengelak dan bertanya pada Ting ada yang bisa dia bantu. Ting mengatakan dia hanya ingin mengajak Nonim untuk makan siang bersama di barbeque dekat kantor yang baru buka karena ada diskon. Tapi Nonim saat ini membutuhkan uang dan dia tidak sanggup membuang-buang uang untuk makan.
Noni meminta maaf kepada Ting karena dia tidak bisa ikut dengan alasan harus mengerjakan sesuatu dan ia memiliki bekal dari rumah. Hal ini dilihat oleh Koji dari kejauhan. Kemudian Noni melanjutkan pekerjaan di laptop. Noni kembali terkejut dan menutup laptopnya saat Koji memanggilnya dan mengajak Noni makan siang, tapi Noni menolak dengan alasan Noni sedang diet. Koji mengatakan Noni tidak gendut kenapa diet. Tubuh Noni juga bagus, dia sangat menyukainya. Koji menggoda Noni. Noni tetap tidak mau dan pergi meninggalkan Koji dan membuat Koji merasa penasaran apa yang menjadi pikiran Noni. Noni terus mengerjakan pekerjaan sampingannya di rumah saat malam hari hingga membuatnya lelah. Keesokan harinya, Noni terlihat tidak fokus bekerja di kantor dan enggan pergi dari laptopnya. Melihat itu, Koji mengajak Noni keluar. Perjalanan, Koji mengajak Noni berbelanja bahan makanan agar Noni bisa memasak di apartemennya. Tapi Noni menolak karena dia sangat lelah. Jadi sebaiknya dia pulang. Koji mengantar Nonim pulang. Koji bertanya kenapa Nonim terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Koji meminta Nonim untuk memberitahu jika ada masalah. Nonim mengatakan dia hanya kelelahan bekerja saja dan ingin istirahat. Koji terlihat sangat khawatir. Setelah mobil Koji pergi menjauh, Nonim tidak masuk ke rumahnya melainkan pergi ke kafe terdekat. Nonim melanjutkan pekerjaan sampingannya di laptop dengan sangat lelah karena sudah bekerja seharian. Tiba-tiba Koji menelponnya dan bertanya apakah Nonim sudah mau tidur. Nonim berbohong bahwa dirinya hendak mandi dulu sebelum tidur, padahal dia masih sibuk mengerjakan pekerjaannya di kafe. Koji terdiam mendengar itu. Tanpa diketahuinya, ternyata Koji ada di dekat kafe itu dan melihat Nonim sedang sibuk dengan laptopnya dan kertas-kertasnya di meja dan wajahnya tampak sangat lelah. Dan bersambung, jangan lewatkan episode selanjutnya ya, bye-bye.